Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil nabiyyin wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan, keimanan serta kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di masa-masa pandemi yang terjadi saat ini. Salam serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga beliau, para sahabat serta para tabi'in yang telah memperjuangkan Islam hingga sampai di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodi Muhammad Salim. Saya adalah mahasiswa di salah satu jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Nah, pada kesempatan kali ini, karena proses perkuliahan dipindahkan dari rumah dan dosen memberikan tugas kepada kami, yaitu untuk mencari materi mengenai sejarah intelektual dan menjelaskannya. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi sejarah intelektual. Oke, untuk menjelaskan langsung, yang pertama adalah definisi sejarah intelektual. Berbicara mengenai sejarah intelektual, maka yang harus kita ketahui pertama itu adalah definisi sejarah intelektual. Jadi, sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, ide atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara dari zaman dulu hingga zaman sekarang, sehingga ideologi menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuannya adalah ingin memperoleh gambaran dan wawasan yang luas bersifat intelektual. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang timbulnya sejarah intelektual. Nah, berbicara mengenai latar belakang atau timbulnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Nah, hal ini diprakarsai oleh Herodotus atau bapak sejarah. Ketika itu ia membahas mengenai kepercayaan agama orang-orang Mesir dan Tucidides. Nah, selain itu ia juga membedakan sifat nasional orang-orang Athena dan orang-orang Sparta. Ternyata kedua-duanya itu merupakan sejarah intelektual. Nah, akan tetapi untuk perkenalan sebenarnya, intelektual history atau sejarah intelektual itu dan pengakuan terhadapnya secara umum sebagai suatu bentuk penulisan sejarah berasal dari akhir abad ke-19 dari organisasi profesi akademis sejarah. Di Amerika Serikat, istilah ini dipopulerkan oleh James Harvey Robinson dalam karyanya yang berjudul Men in the Making tahun 1921. Nah, satu sketsa yang aku terjual mengenai sejarah intelektual Barat yang sebagian besar atas kuliah yang diberikan di Universitas Columbia tentang sejarah kelas-kelas intelektual. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai latar belakang timbulnya sejarah intelektual, maka kita akan membahas mengenai ruang lingkup sejarah intelektual. Nah, dalam sejarah intelektual mencakup aktivitas pemikiran-pemikiran manusia seperti karya filsuf, seniman, ilmuwan, dan penulis. Fokus utama sejarah intelektual adalah bagaimana lahirnya pemikiran-pemikiran manusia. Pemikiran-pemikiran yang dikaji dalam sejarah intelektual adalah pemikiran yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun ruang lingkup yang besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pertama ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni ontos yang memiliki arti ada atau keberadaan dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang. Jadi, secara sederhana ontologi berarti ilmu atau studi tentang keberadaan atau ada. Nah, di dalam ilmu ontologi juga terdapat beberapa aliran yang menjelaskan hakikat realitas, antara lain seperti monisme, dualisme, pluralisme, materialisme, dan sebagainya yang ada isme-ismenya. Nah, selanjutnya adalah epistemologi. Jadi epistemologi adalah berasal dari akar katanya episteme dan logos.
Episteme yang berarti pengetahuan dan logos artinya ilmu yang sistematis. Jadi secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan mengenai metode dan dasar-dasar pengetahuan. Epistemologi adalah satu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Nah, selanjutnya aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio yang berarti layak atau pantas dan logos yang memiliki arti ilmu. Nah, secara sederhana, aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya adalah wahyu ilahi dan supranatural. Jadi, wahyu ilahi adalah satu kenikmatan tertinggi yang amat dibutuhkan oleh umat manusia guna menghidupkan rohaninya. Sebagaimana pernyataan ilahi lewat Musa dan Isa Al-Masih bahwa manusia hidup tidak hanya dengan kata saja, tetapi juga dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang kedua adalah supranatural. Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya serta melampaui daya nalar manusia yang pada umumnya melawan kejadian sehari-hari dan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara normal-normal saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat Yunani masa pra-Sokrates. Nah, berbicara mengenai filsafat masa pra-Sokrates, jadi pada filsafat pra-Sokrates, bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir yang dimiliki bangsa Yunani. Menurut Barthelemy, kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan karena di Yunani sebenarnya tidak pernah ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir, Persia, dan India. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersamaan. Lahirnya filsafat pra-Sokrates juga disebabkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mitos yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Para pemikir atau ahli filsafat ini mencoba untuk mencari-cari jawaban tentang akibat terjadinya alam semesta beserta isinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat Yunani sesudah masa Sokrates. Nah, membicarakan filsafat Yunani sesudah masa Sokrates sama artinya membicarakan mengenai pemikiran filosof sesudahnya. Di sini saya akan hanya membatasi untuk membahas mengenai pemikiran dari Plato dan Aristoteles saja. Oke, yang pertama adalah Plato. Nah, Plato adalah seorang filosof barat yang paling populer dan dihormati di antara filosof lainnya. Karyanya menjadi rujukan awal bagi perkembangan filsafat dunia. Plato dilahirkan di Athena sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Pada masa akhir zaman keemasan Athena setelah tahun kekuasaan Perikles berakhir, atau 3 tahun sejak perang Athena dengan Sparta. Nah, pemikiran filsafatnya sangat dipengaruhi oleh gurunya yaitu Sokrates yang telah mengajarnya selama kurang lebih 8 tahun. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, dalam bahasa Yunani Politetia atau negeri. Nah, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang-orang di gua. Cicero mengatakan Plato scriben est mortus, atau Plato meninggal ketika sedang menulis. Selanjutnya adalah yang kedua adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles lahir di Stagira